Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Will Fair, Wilona dan juga Verrell Bramasta. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tidak lupa untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Will Fair, Wilona dan juga Verrell Bramasta. Di beberapa kesempatan yang lalu saya juga sudah sempat membacakan dan juga sempat membahas ya tentang Verrell Bramasta dengan seseorang yang konon katanya sedang dekat dengan dia juga, yaitu Natasha Safira. Kemudian juga dengan Natasha Wilona juga sudah. Dan hari ini saya tadi sempat dikirimi ya oleh mungkin ini fansnya Will Fair yang meminta saya supaya tolong dilihat dari video ini dan juga kira-kira apakah berdampak untuk hubungan Verrell dengan Wilona. Hubungannya di sini dalam arti adalah hubungan kedekatan mereka ya, hubungan dalam bukan selalu dalam tanda kutip itu bukan selalu tentang asmara, tapi kedekatan tentang personal mereka berdua. Kira-kira apakah masih bagus, apakah akan renggang atau bagaimana ya. Itu tadi saya sempat melihat ya videonya, saya akan sertakan di sini ya. Nah, kurang lebih teman-teman mungkin bisa lihat sendiri lah ya di YouTube videonya seperti apa. Tapi pada dasarnya saya akan lebih melihat tentang bagaimana sih dampak ataupun juga untuk hubungan Verrell dan juga Wilona. Apakah akan semakin bagus, apakah dengan munculnya berita seperti ini akan membuat mereka semakin jauh atau bagaimana. Saya akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot ya. Dan seperti biasa kita cek terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja terus di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_square. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul King of Swords ya. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang ya. Dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat untuk karakter dari Verrell Bramasta ini juga sebenarnya sempat ada anggapan dari para fans ya. Ini dari para fans terlebih dahulu. Dari para fans ada yang mengatakan bahwa wah, Verrell itu pelin-pelan, Verrell itu nggak bisa kemudian benar-benar menunjukkan siapa sih yang benar-benar ada di hatinya, siapa sih yang saat ini memang menjadi gebetan barunya. Apakah memang dia itu dengan Wilona itu ada hubungan khusus tapi disembunyikan, ataukah ada orang lain? Nah, itu yang kadang sampai hari ini banyak fans yang agak menyayangkan sikap Verrell yang mungkin kurang mau terbuka. Tapi menurut saya itu wajar-wajar saja karena antara Verrell dengan siapapun itu adalah privacy ya, tidak semerta-merta boleh dipublish, kemudian juga tidak semerta-merta bisa langsung dipublikasikan begitu saja. Pasti ada step by stepnya. Tapi pada dasarnya untuk saya pribadi ya, saya melihat karakternya Verrell ini tidak ingin apabila menjalin hubungan kemudian juga dipublish, itu yang ditakutkan adalah nanti takutnya sudah dipublish akan ada
ya amit-amit lah ya, akan ada kekandasan gitulah ya, akan kandas di tengah jalan. Kemudian juga dia itu merasa pengennya ya kalau sudah nemu ya nantinya bisa serius dan juga bisa ke jenjang yang lebih bagus lagi, yang lebih tinggi lagi, nggak cuman pacaran tapi kalau bisa ya menikah juga. Nah itu yang saya tangkap dari karakter dan juga pola pikir Verrell Bramasta. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah tongkat di sini, dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu dari ke-9 tongkat. Di kartu yang kedua ini saya melihat Verrell sendiri sebenarnya juga masih menimbang-nimbang juga, kira-kira apakah seseorang yang saat ini sedang dekat dengan dia itu benar-benar cocok sama dia atau enggak. Makanya dia tidak ingin buru-buru mau publish ya, buru-buru mau publish, kemudian juga buru-buru memberikan semacam sinyal-sinyal gitulah ya kepada para fans ataupun juga para netizen yang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya orang ini. Tapi kalau ada yang bertanya kira-kira bagaimana hubungan antara Verrell dengan Winona, apakah akan berimbas buruk untuk mereka berdua, kita akan lihat di kartu yang ketiga. Tapi sebenarnya di kartu yang kedua ini sudah ada semacam indikasi ya, sedikit saja, tidak terlalu banyak, tapi pada dasarnya ada support ya, ada saling support di antara mereka berdua. Winona juga selalu memberikan support kepada Verrell, Verrell juga memberikan support pada Winona. Itu berarti masih ada semacam ikatan di antara Verrell dengan Winona. Ikatan tersebut entah itu seperti apa ya, tapi setidaknya ada kebaikan di situ. Kebaikannya adalah mereka masih saling support satu sama lain. Ada yang menganggap bahwa munculnya berita ataupun juga anggapan bahwa Verrell itu sudah punya orang lain ya yang dekat dengan dia, kemudian hubungannya Verrell sama Winona itu akan renggang. Saya rasa tidak akan semudah itu, karena Winona dan Verrell sampai hari ini saya lihat mereka masih bisa support satu sama lain. Jadi ada sisi positif di antara Verrell dengan Winona yang saling support, kemudian masih saling mendoakan satu sama lain. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Goro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Padahal notabene mereka berdua itu adalah mantan pacar, yang biasanya mantan pacar itu nggak saling support, yang mungkin bahkan ada saling benci, tapi ternyata mereka berdua itu masih memiliki hubungan yang cukup bagus. Dan selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah pedang, dan ada 3 orang ya, 2 orang dewasa, 1 anak-anak yang menaiki sebuah perahu. Di kartu yang ketiga ini saya melihat Winona dan Verrell itu masih akan ada cerita tersendiri. Cerita tersendiri dalam arti adalah meskipun ya ini sebagai perumpamaan, meskipun Verrell nantinya akan jadian dengan orang lain ataupun juga mempublish dia dengan siapa ya yang bukan Winona, hubungan antara Winona dengan Verrell itu tidak akan selesai begitu saja. Saya rasa mereka berdua masih akan ada cerita lanjutan. Cerita lanjutan bukan berarti selalu tentang asmara ya, tapi bukan menutup kemungkinan akan ada asmara lagi di antara mereka berdua, karena saya lihat dari ketiga kartu ini masih ada rasa sayang di antara Winona dan juga Verrell Bramasta. Meskipun kemarin sempat ada huru-hara ataupun juga ada gosip yang beredar bahwa Natasha Saphira dengan Verrell Bramasta itu sudah sangat dekat, bahkan ada yang mengatakan sudah pacaran dan lain sebagainya, tapi itu semua masih anggapan para fans ya. Kita sebagai netizen ya harusnya menunggu klarifikasi resmi dari orang yang bersangkutan. Kira-kira
benar atau tidak ya. Nantinya ketok palunya adalah dari Verrell Bramasta sendiri. Dan dari ketiga kartu ini, antara Willow dan juga Verrell sebenarnya juga masih memiliki rasa sayang, masih memiliki rasa cinta dan juga kepedulian satu sama lain. Tapi kalau misalkan memang Verrell itu ada seseorang ya yang lainnya dan dia merasa nyaman dengan si dia, itu tidak akan menutup cerita antara Verrell dengan Wilona dan juga Verrell itu akan masih lanjut. Dalam arti lanjut adalah ceritanya ya, entah itu cerita tentang persahabatan mereka, kemudian juga kedekatan mereka, ataupun juga entah bagaimana kelanjutan asmara mereka, itu saya rasa masih akan berlanjut. Karena di sini kan juga masih belum ada klarifikasi resmi bahwa Verrell akan menikah dengan ini, Verrell akan tunangan dengan ini, kan belum ada. Jadi masih akan ada cerita untuk Wilona dan juga Verrell Bramasta. Untuk para Will Ferrell lovers sepertinya ya memang harus lebih kenceng lagi lah ya doanya kalau misalkan memang ingin supaya mereka itu bisa bersama lagi, karena segala kemungkinan itu masih bisa terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini, karena yang namanya jodoh, rezeki dan lain sebagainya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan Verrell jodohnya sama siapa gitu ya, sama si A misalkan, ya kalau misalkan itu adalah suratan dari Tuhan, ya kenapa enggak. Tapi kalau misalkan Verrell memang jodohnya sama Wilona ya, entah bagaimana ceritanya kemudian mereka dipertemukan lagi, itu tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin, bisa terjadi dan masih sangat mungkin terjadi. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk mereka semuanya. Semoga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari asmara ataupun juga dari karirnya dan lain sebagainya selalu diberikan sesuatu yang positif, selalu diberikan hal-hal yang baik untuk mereka semuanya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.